Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan perencanaan gedung 2 lantai yang menggunakan pondasi telapak pada pembangunan FTLM Fakultas Teknologi Lingkungan dan Mineral, yang dimana kita akan membangun fakultas tersebut dengan panjang 54 meter dan lebar 11 meter. Untuk lantai 1 ada 3 kelas dengan ukuran 9x8 dengan masing-masing kapasitas 36-40 orang. Ada ruang regis, di mana ruang regis tersebut berada di tengah-tengah bangunan, yang dimana di dalam ruang regis tersebut ada ruang ibadah untuk para staf. Ada ruang lab komputer dengan ukuran 12x8 dengan kapasitas orang 38. Ada juga WC dengan 8 bilik, 4 untuk cewek dan 4 untuk cowok, dengan masing-masing ukuran WC 1,5 x 1,5 meter. Di sini kita menggunakan pondasi telapak dengan penampang bawah 1,7 meter. Kita menggunakan ukuran kolom utama itu 35 x 35 cm. Kami menggunakan slope utama dengan ukuran 20 x 25 cm dengan diameter 6 mm dengan jarak 120 mm. Di sini saya akan menjelaskan ruangan apa saja yang ada di lantai 2. Di lantai 2, kami menyediakan ruangan rapat dengan ukuran 9 x 4,5 meter, ruangan ibadah dengan ukuran 3 x 2,6 meter, ruangan podcast dengan ukuran 9 x 4 meter. Terdapat juga aula yang memiliki ukuran 7,5 x 4 meter dan memiliki perpustakaan dengan ukuran 7,5 x 4 meter juga. Di lantai 2 juga terdapat ruangan dosen dan ruangan pimpinan dengan ukuran 11 x 9 meter. Dan terdapat 6 bilik kamar mandi dengan masing-masing ukuran 1,5 x 1,5 meter. Untuk lantai 2 juga, kami menyediakan kantin dengan ukuran 9 x 21 meter, dan untuk jenis material yang kami gunakan untuk pintu dan jendela, kami menggunakan aluminium. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang metode pelaksanaan pembangunan fakultas 2 lantai. Yang pertama itu ada pekerjaan persiapan. Metodenya itu mobilisasi personel, peralatan, dan material dasar. Pembersihan lahan dari vegetasi dan puing, pemasangan ballpeng sebagai acuan as bangunan, pendirian direksi dan gudang material, serta pemasangan papan nama proyek sesuai dengan ketentuan. Selanjutnya ada pekerjaan tanah. Metodenya yaitu galian tanah pondasi dilakukan sesuai gambar kerja dan elevasi rencana menggunakan tangga manual atau alat bantu. Urukan pasir bawah pondasi dipadatkan lapis demi lapis, dilanjutkan urukan kembali tanah bekas galian pada sisi pondasi serta pemadatan tanah di area bangunan menggunakan stemper. Selanjutnya yaitu pekerjaan pondasi atau footplate. Metodenya, setelah galian dan urugan pasir selesai, dipasang lantai kerja atau rabat beton sebagai alas. Dilanjutkan fabrikasi dan pemasangan pembersihan footplate sesuai gambar, pemasangan berkisting, lalu pengecoran beton K250 secara menerus per titik pondasi dengan vibrator untuk menghindari keropos. Selanjutnya ada pekerjaan seluf. Metodenya itu pembersihan seluf dirakit dengan sesuai dimensi dan jarak sengkang. Pada gambar kerja dipasang berkisting, kemudian dicor beton K250 menyatu dengan kepala pondasi untuk mengikat kolom. Lalu selanjutnya ada pekerjaan kolom. Metodenya yaitu pembesian kolom difabrikasi sesuai tipe kolom pada gambar struktur, dipasangkan tegak lurus atau vertikal dengan bantuan unting-unting atau waterpass, dipasang berkisting multiplex, dan diperkuat dengan skor kayu, kemudian dicor beton K250 secara bertahap per lantai. Selanjutnya ada pekerjaan balok. Metodenya yaitu perakitan pembesian balok dilakukan di atas berkisting atau perancah yang sudah terpasang sesuai elevasi. Balok dicor bersamaan atau menyusul plat lantai sesuai sekuens pengecoran agar monolit. Lalu selanjutnya ada pekerjaan plat lantai. Metodenya berkisting plat lantai dipasang di atas perancah atau scaffolding, dilanjutkan memasang wire mesh atau tulangan sesuai gambar, kemudian dicor beton K250 menyatu dengan balok pada level yang sama, diratakan dengan jidar dan finishing trowel. Selanjutnya ada pekerjaan dinding. Metodenya yaitu pasangan dinding menggunakan bata ringan
dengan perekat mortar instan dipasang setelah struktur kolom balok pada lantai terkait selesai. Dilanjutkan polsteran 2 lapis dan acian halus pada seluruh permukaan dinding. Lalu selanjutnya ada pekerjaan lantai. Metodenya yaitu pemasangan keramik lantai 60x60 dan keramik toilet menggunakan mortar atau semen instan dengan nut rapi dan level lantai sesuai rencana. Pelin keramik dipasang mengikuti keliling ruangan. Selanjutnya ada pekerjaan plafon. Metodenya rangka hollow galvanis dipasang menggantung pada dak atau atap sesuai modul rencana, dilanjutkan pemasangan panel gipsum 9 mm, pemasangan list gipsum keliling, serta finishing skrup dan kempon atau dempul sambungan. Selanjutnya ada pekerjaan atap atau dek beton. Metodenya, setelah struktur plat lantai atas selesai, dilanjutkan pembesian dak, bekisting, dan pengocoran beton dak K250. Setelah beton cukup umur, dilapisi waterproofing membran dan skrit beton sebagai lapisan pelindung dan kemiringan air hujan. Selanjutnya ada pekerjaan pintu dan jendela. Metodenya, kusen aluminium dan pintu atau jendela dipasang setelah dinding selesai diplester atau diaci. Dilengkapi kaca 8 mm dan aksesoris kunci engsel, pintu toilet PVC dipasang pada area basah. Dilanjutkan dengan pekerjaan pengecatan. Metodenya, dinding interior dan eksterior plafon, list kusen, dan elemen besi dicat setelah permukaan kering dan bersih dari debu, menggunakan cat dasar atau primer dan 2 lapis cat akhir. Selanjutnya ada pekerjaan sanitasi atau plumbing. Metodenya, sanitasi pipa air bersih dan air kotor PVC dipasang bersamaan dengan pekerjaan dinding atau lantai, atau in-wall and in-slab. Agar tertanam rapi, dilanjutkan pemasangan kloset, wastafel, flood drain, septic tank, dan bak kontrol serta finishing lantai selesai. Selanjutnya ada pekerjaan instalasi listrik. Metodenya, jalur kabel NYM dan conduit ditanam bersamaan pekerjaan dinding, dilanjutkan pemasangan titik stop kontak, saklar, lampu LED, panel listrik utama, grounding, serta MCB dan box panel cabang setelah dinding selesai finishing. Yang terakhir ada pekerjaan AC atau tata udara, pemasangan unit indoor dan outdoor AC split. Selanjutnya adalah timeline pekerjaannya. Yang pertama itu tahap persiapan pekerjaan itu di bulan pertama, estimasi durasinya 1 bulan. Kemudian tahap pekerjaan struktur di bulan kedua sampai bulan 9, estimasi durasinya ada 8 bulan. Selanjutnya tahap pekerjaan arsitektur ada di bulan ke-9 sampai 17, estimasi durasinya 9 bulan. Lalu tahap mekanikal dan elektrikal ini dilakukan pada bulan 12 sampai 16 dengan estimasi durasi 5 bulan. Lalu ada tahap finishing pada bulan ke-17 dan 18. Pada bagian ini saya akan menjelaskan secara garis besar rencana anggaran biaya atau RAB untuk proyek pembangunan gedung Fakultas 2 lantai. Gedung ini memiliki panjang 54 meter dan lebar 9 meter dengan luas per lantai sebesar 486 meter persegi, sehingga total luas bangunan mencapai 972 meter persegi untuk 2 lantai dengan